Kalau disebut atas nama sedekah haram. Terlarang. Berdasarkan petunjuk Nabi, sunnah Nabi yang Nabi instruksikan kepada Sayyidina Ali. Menindaklanjuti apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW itu, Sayyidina Ali mengatakan, nahnu nu'tihi min indina. Kami memberi upah kepada tukang jagal itu, kepada tukang sembelih hewan kurban itu, min indina. Uang dari sisi kami. Jadi kalau mau dikasih upah tukang potong hewan kurban itu dikasih dari uang pribadi. Bukan dibayar upahnya dengan cara diambilkan daging dari hewan yang dikurbankan itu. Boleh pakai daging kurban itu, tapi penyebutannya, akadnya tidak boleh dengan kata upah. Akadnya dengan kata sedekah atau hadiah. Ini hal teknis yang juga harus diketahui. Supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam mengambil kebijakan. Harus ada tuntunan yang kita ikuti, yang tentunya itu dari Rasulullah SAW, agar kurban kita itu sempurna. Jangan nanti gara-gara kita melanggar larangan yang seharusnya kita dapat pahala banyak, lalu kita tidak dapat apa-apa. Maka hal-hal teknis yang berkaitan dengan sunnah Nabi ini, ilmunya kita perlukan untuk kita pahami. Kemudian sunnah Nabi yang berikutnya, agar orang yang berkorban ini menunaikan ibadah kurbannya dengan penuh kegembiraan dan tidak memandang ibadah kurban itu sebagai beban. Sehingga penyembelihan hewan kurban itu dianjurkan untuk disaksikan oleh orang yang berkurban. Disaksikan secara beramai-ramai, sehingga nampak suasana yang berbeda dengan penyembelihan biasa. Hal ini merujuk kepada hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Aisyah Ummul Mukminin, di mana Nabi bersabda, "Fatibu biha nafsan." Maka gembirakanlah dirimu biha dengan penyembelihan hewan kurban itu. Nafsan, masing-masing dari dirimu. Jadi saksikanlah beramai-ramai pelaksanaan ibadah kurban itu, dan yang berkurban bergembiralah karena melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang beriman. Jadi kumpul-kumpulnya kita rame-rame di hari nahar, di hari penyembelihan itu adalah salah satu manifestasi perwujudan dari ungkapan kegembiraan, ungkapan kebersamaan, ungkapan yang membedakan antara sembelihan biasa dengan sembelihan hewan kurban.
Sehingga suasana syiarnya itu nampak. Orang pun melihat. Sehingga orang yang tadinya barangkali belum tertarik dengan kurban, melihat gembiranya orang-orang yang menunaikan ibadah kurban itu, bisa jadi dia juga akan tertarik untuk ikut kurban di tahun yang akan datang. Kemudian sunnah Nabi berikutnya, yang ini juga diatur di dalam Al-Quran, agar pembagian hewan kurban, daging hewan kurban itu dibuat menjadi 3 bahagian. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk yang tidak meminta, bukan fakir miskin, sepertiga untuk yang meminta-minta, yaitu fakir dan miskin. Jadi daging hewan yang dikurbankan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan oleh orang yang berkurban. Dan perlu kita pahami bahwa kurban itu ada 2. Ada kurban yang hukumnya wajib, ada kurban yang hukumnya sunat. Kurban yang kita lakukan setiap tahun itu hukumnya sunat. Dan kita diperintahkan untuk makan daging dari hewan yang kita kurbankan itu. Makanya kalau kita kurban lembu A, kita diperintahkan makan daging lembu A. Kalau orang kurban lembu B, diperintahkan dia makan daging lembu B itu. Maka tumpuknya itu diatur. Yang kedua, kurban wajib. Apa contoh dari kurban wajib? Kurban yang ditunaikan sebagai bentuk aplikasi dari nazar. Jadi ada seorang hamba Allah misalnya, dia bernazar, kalau anak saya yang sakit berat ini sembuh, maka tahun ini saya menyembelih kurban. Kurban nazar itu hukumnya wajib. Karena wajib, orang yang berkurban haram makan daging kurbannya. Jadi orang yang berkurban haram makan daging kurbannya kalau kurban itu kurban wajib. Karena dia bernazar. Kurban karena nazar. Sebaliknya kalau kurban itu sunat, dia diperintahkan untuk makan daging dari hewan yang dia kurbankan. Di dalam Al-Quran ada 2 ayat dalam satu surat yang sama yang berbicara tentang itu. Yang pertama di dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 28. Dan yang kedua surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 36. Di ayat yang ke-28 Allah berfirman, "Fakulu minha", maka makanlah oleh kamu sekalian daripadanya, nyabutnah, nya hewan yang kamu kurbankan. Wa at'imul ba'is, dan beri makan pula daging hewan kurban itu kepada al-ba'is, kepada orang-orang yang susah, yaitu orang miskin. Al-faqira, dan juga kasih makan daging hewan kurban itu untuk orang-orang fakir.
Jadi di dalam surat Al-Hajj ayat 28 itu baru menyebut dua golongan. Golongan ketiga ini baru disebut dengan jelas di dalam surat Al-Hajj ayat 36. Pangkal ayatnya sama. Fakulu minha, maka makanlah oleh kamu sekalian daripadanya hewan kurban itu. Artinya orang yang berkurban disuruh makan daging kurbannya. Wa at'imul qani, dan beri makan daging hewan kurban itu kepada al-qani, kepada orang yang tidak meminta. Jadi dia bukan orang yang korban, dia bukan orang yang berkurban, tapi juga dia bukan fakir miskin, bukan peminta-minta. Ini disuruh bagi kepada mereka juga. Kemudian yang ketiga, wal mu'tarra. Jadi bagikan, beri makan daging hewan kurban itu kepada al-mu'tarra, kepada orang yang meminta-minta, yang dimaksud adalah fakir dan miskin. Jadi harus dibagi, sepertiga untuk yang kurban, sepertiga untuk orang yang tidak meminta. Dia bukan orang yang kurban, dia bukan fakir miskin, dia layak untuk menerima daging kurban. Dan yang ketiga dibagikan kepada fakir dan miskin. Oleh karenanya panitia dalam pembagian daging kurban itu harus menyisihkan tumpuk cadangan di luar tumpuk berdasarkan kupon yang dikeluarkan. Untuk apa tumpuk cadangan ini? Untuk al-mu'tarra, untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang barangkali belum terdaftar dalam kupon, lalu dia datang meminta. Kalau masih ada tumpuk lebih, kita harus memberi kepada dia. Tapi kalau memang sudah tidak ada, ya tidak apa-apa. Makanya kalau kupon itu beredar 10, dagingnya itu lebih untuk dibagikan kepada 10 kupon, maka buat tumpuk. Dilebihkan 3 atau 5 tumpuk untuk menjaga kalau al-mu'tarra datang. Kalau ada orang yang meminta datang. Nah, ini bagian dari teknis yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diperhatikan. Kemudian dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar nama yang mewakili keluarga dari yang kurban itu hendaknya disebutkan namanya. Jadi itu tidak termasuk riya, menampak-nampakkan ibadah kita kepada orang. Tidak. Kenapa? Karena memang Nabi mencontohkannya begitu. Jadi Nabi sebagaimana yang termaktub dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, waktu Nabi menyembelih hewan kurban, Nabi mengatakan, Allahumma taqabbal haza ani wa ahli wa an lam yudahi min ummati. Ya Allah, terimalah ibadah kurban dariku, dari keluargaku, dan dari umatku yang belum mampu berkurban. Jadi memang disebutkan
Dan ini harus selalu diingat oleh panitia. Dan kita sudah menjalankannya dengan baik setiap tahun. Alhamdulillah. Jadi waktu hewan itu akan dijatuhkan, diajarkan untuk mengucapkan Allahumma minka wa ilaika. Allahumma taqabbal minka wa ilaika. Ya Allah, terimalah amal ibadah ini darimu dan untukmu. Baru kemudian panitia membaca Allahumma taqabbal udhiyata min si fulan bin si fulin dan seterusnya. Baru kemudian tukang jagal mengucapkan kalimat bismillahi wallahu akbar. Sembelih. Jadi ini hal-hal teknis yang memang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan bimbingan, sehingga apa yang kita lakukan itu disesuaikan dengan petunjuk atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar ibadah kurban yang kita lakukan itu bisa terlaksana secara sempurna. Jangan kita sudah habis duit banyak, begadang malam jaga sapi, tiba saat pada masalah teknis, apalagi ada larangan yang kemudian terlanggar, akhirnya kurban itu tidak menjadi sebagai kurban. Jangan sampai kurban itu batal atas nama hukum karena ada larangan yang kita langgar. Ini harus kita cermati bersama, sehingga perlu saling mengingatkan, saling menasihati. Kalau dinasihati, diingatkan, jangan kecil hati. Karena itu memang untuk kebaikan kita semua. Tetap semangat, tetap jaga kebersamaan, tetap kita bergembira. Karena tujuan kita sama. Mengharapkan ridha Allah dari amal ibadah yang kita laksanakan itu. Dengan cara seperti itulah akhirnya apa yang kita lakukan itu betul-betul merujuk kepada bimbingan yang telah dibimbing oleh Rasulullah SAW kepada kita. Jadi inilah Bapak dan Ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal teknis berkaitan dengan ibadah kurban yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama kita bisa mengamalkan dan memperhatikannya. Demikian, kurang dan lebih saya memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua memohon ampunan. Adanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.